sesuatu yang agak berat bagi saya untuk saya jelaskan. Kenapa demikian? Saya diminta membahas tentang dahsyatnya sakaratul maut. Ya, mohon maaf saya sebetulnya berkeberatan untuk menyampaikan tema ini karena saya belum pernah mengalaminya. Betul. Ya, sehingga apapun yang saya jelaskan tentang dahsyatnya sakaratul maut ini paling hanya 20% mengenai yang sesungguhnya. Ya, karena siapapun yang bercerita tentang sakaratul maut itu tidak bisa terlepas dari kekurangan karena dia belum mengalami. Ya, yang paling tepat berbicara kepada kita tentang dahsyatnya sakaratul maut adalah orang yang pernah mengalaminya, yang sudah meninggal dunia. Tapi sayang, kita tidak bisa mengundang mereka. Karena kalau mereka kita undang untuk ceramah di sini, ada yang mau dengar nggak? Baik, sekali lagi mohon maaf saya sampaikan ini mungkin apa yang saya pahami tentang itu sakaratul maut. Baik, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 185. Allah menyatakan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, setiap jiwa pasti mati. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian, pahala kalian, balasan dari amal kalian yaumul kiamati, pada hari kiamat nanti. Ya. Ini yang membuat kita yakin kalau kematian itu pasti ada. Ya. Kehidupan setelah kematian itu ada. Kalau tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian, lalu buat apa kita diajarkan kebaikan dan keburukan? Ya, kenapa orang tua kita mengajarkan kebaikan dan keburukan? Karena kita yakin, ya, ditanamkan keyakinan kalau kebaikan dan keburukan kita akan dibalas. Kapan dibalasnya? Kalau tidak di dunia, pasti dia di akhirat. Tidak sedikit manusia yang tidak percaya akhirat. Ketika hidup ini berakhir, udah selesai, tutup lawang sigotata, selesai, tidak ada cerita apapun. Lalu di mana mulianya manusia? Lalu buat apa kita berbuat baik dan ada perbuatan buruk? Kenapa orang tua kita menganjurkan untuk beramal soleh? Karena kita yakin amal soleh ini akan dibalas. Kapan dibalasnya? Nanti di akhirat. Nah, keyakinan semacam ini mau tidak mau secara logika menuntut kita yakin adanya kehidupan setelah kematian. Ya, kita semua yakin ada kehidupan setelah kematian. Baik, betul Bapak Ibu? Betul. Baik. Faman zuziha 'anil nari, dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntunglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sesuatu kesenangan yang menipu. Betulkah kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu? Iya. Karena saking dahsyatnya kehidupan dunia, orang terlena seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Ya. Bapak Ibu, kita yakin kalau kita semua akan mati. Cuma kapan kematian itu kita tidak tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Oh, sama saja. Baik, kekhawatiran kita akan dahsyatnya peristiwa yang terjadi setelah kita mati. Itu manusiawi. Rasulullah SAW memang pernah menyatakan kepada kita, jangan takut mati, karena kematian pasti terjadi. Ya, yang harus kita takuti adalah kehidupan atas setelah kematian. Itu yang harus kita takuti. Nah, ketidaktahuan kita tentang kehidupan setelah kematian ini yang membuat kita takut menghadapi kematian. Padahal kematian adalah sebuah anugerah yang sangat dahsyat dari Allah, Bapak Ibu. Betul? Halo? Ini pada tegang begini nih. Betulkah kematian karunia yang dahsyat dari Allah? Ya. Baik, Kang, mau pakai itu? Ya, boleh, silakan. Baik Bapak Ibu, ini ada satu cerita. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Pernah mendengar seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Nabi Daniel? Pernah mendengar? Nabi Daniel, ya. Nah, Nabi Daniel adalah satu dari nabi Bani Israel. Kita tahu bangsa Bani Israel adalah bangsa yang paling banyak dipimpin oleh para nabi dan rasul. 98% nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Dari 124.000 nabi, hanya 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dan dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 nabi dari bangsa Arab. Yang terakhir Rasulullah SAW. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ayub, dan Nabi Muhammad SAW. 4 orang ini nabi dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Nah, di antara nabi Bani Israel ada nabi yang bernama Nabi Daniel. Nabi ini terkenal sebagai nabi yang apabila meminta dan berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya.
Hal ini dimanfaatkan oleh kaumnya. Bro, menurut kamu gimana tentang kematian? Ngapain kamu ngomongin kematian? Gua takut kalau ngomongin bicara kematian. Ya samalah, gua juga sama, takut dengan kematian. Andai saja kematian tidak ada dalam kehidupan kita, tentu kehidupan kita bahagia. Itu pikir mereka. Benar juga. Nabi kita kan nabi yang kalau meminta pada Allah pasti dikabulkan doanya. Gimana kalau kita minta kepada nabi kita agar Allah mencabut kematian dari kehidupan kita? Wah, benar cerdas engkau, bro. Sejak kapan kamu cerdas begitu, bro? Kata teman-temannya ini. Nah, ternyata kaum Nabi Daniel ini sepakat untuk meminta kepada Nabi Daniel agar kematian dicabut dari kehidupan mereka. Kira-kira apakah itu sama dengan keinginan kita? Sama, Bu? Kalau boleh meminta kepada Allah, apakah kita akan meminta kematian dicabut dari kehidupan kita? Halo? Dan andaikan kematian dicabut dari kehidupan kita, apakah itu jaminan hidup kita akan bahagia? Tidak, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, datanglah mereka kepada Nabi Daniel dan mereka berkata pada Nabi Daniel, "Ya Nabi Allah, Anda adalah orang yang paling dekat kepada Allah di antara kami. Dan Anda adalah seseorang Nabi dan Rasul Allah yang kalau Anda meminta Anda akan dikabulkan oleh Allah, apapun permintaan Anda." Tumben tara-tara muji ke kami. Ayah nama muji bawa ayah kahayang. Anda tahu saja Nabi. Betul sekali Nabi. Wahai Nabi Allah, selama ini hidup kami tidak bisa bahagia, hidup kami tersiksa. Kenapa? Karena kami selalu dibayangi oleh bayang-bayang kematian, selalu diancam oleh bayang-bayang kematian. Sehingga kami tidak bisa nyenyak dalam tidur, kami tidak bisa tentram dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ibadah kami pun tidak bisa khusyuk. Maksud kalian apa? Tolong mintakan kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari kami. Allahu Akbar. Afala tu'minu billah? Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Hada min qadarillah, min takdirillah. Ini adalah ketetapan Allah yang atas takdir bagi kalian. Kenapa kalian meminta itu? Ya. Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Kami beriman pada Allah, wahai Nabi Allah. Tapi bagaimana kami akan menyempurnakan iman kami sementara kami takut dengan kematian? Udah Nabi Allah, kami tidak bisa berdebat dengan Anda. Intinya, tolong penuhi kemintaan kami. Cabut kematian dari kehidupan kami. Mintakan pada Allah. Baik, kata Nabi Daniel, jika itu kemauan kalian, andaikan aku meminta kepada Allah dan Allah mengabulkannya, maka apapun yang terjadi kalian harus terima. Terima kasih Nabi Allah. Baik, aku berdoa dulu. Pergilah Nabi Daniel untuk berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari dirinya, dari diri mereka. Selesai berdoa, Nabi Daniel kembali dan kaumnya menyambutnya. Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah sudah mengabulkan? Ya, Allah sudah mengabulkan untuk kalian. Kematian dicabut dari kehidupan kalian. Masya Allah, euforia mereka, sukacita, gembira mereka. Alhamdulillah bro, gak ada kan kematian bro, kita hidup selamanya. Ya, itu kata mereka. Mereka lupa kalau mereka hidup di dunia. Walaupun mereka hidup kekal, dunia tidak kekal kan? Itu sesuatu yang tidak masuk di akal, Bu. Mana mungkin kita meminta hidup kekal di dunia tanpa kematian, sementara dunia sendiri bersifat fana. Jadi jangan mimpi meminta kematian yang disebut dari kehidupan kita. Bayangan mereka kehidupan tanpa kematian adalah bahagia. Tapi apa yang terjadi? Sehari dua hari kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Terus kehidupan biasa berjalan, bahagia mereka. Tapi apa yang terjadi? Rumah yang tadinya cuma dihuni oleh 3 orang, makin lama makin sempit. Karena tidak ada yang mati. Di antara mereka ada yang sakit yang berkepanjangan, parah sakitnya, enggak mati-mati, diganggayong ku penyakitnya. Apa diganggayong bahasa Inggris nanti? Ya. Digantung oleh rasa sakitnya, enggak mati-mati ya, karena memang enggak ada kematian. Jadi sakitnya lama, kekal abadi. Jalanan yang tadinya sepi, macet luar biasa karena orang pada lalu lalang, makin lama makin banyak. Masalah yang tadinya hanya sedikit mulai muncul di mana-mana. Tiap orang yang lahir bawa masalah. Akhirnya kehidupan mereka jadi hancur berantakan. Maka sampailah mereka pada fakta bahwa kehidupan tanpa kematian adalah sangat menyiksa. Betul? Berarti kematian itu adalah karunia yang sangat dahsyat. Maka kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Allah. Ya Nabi Allah, maafkan kelancangan kami. Kami telah khilaf, kami tidak sadar dan kami telah tidak paham, dibutakan oleh kehidupan dunia yang menipu ini. Sehingga kami merasa kalau kehidupan tanpa kematian itu indah, padahal itu adalah sebaliknya. Alhamdulillah kalau kalian sadar.
Pasti kalian minta agar kematian dicabut dari kalian. Betul sekali Nabi Allah. Tolong cabut kembali kematian dari kehidupan kami. Mintakan kepada Allah. Akhirnya dimintakan kepada Allah dan Allah pun mencabut kematian dari mereka. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Bahwa kehidupan tanpa kematian adalah menyiksa. Betul? Menyengsarakan. Jadi gimana? Sudah siap mati? Ya, baik. Insya Allah harus siap. Tidak siap kematian pasti menimpa kita ya. Pasti datang menimpa kita. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara yang namanya takdir itu ada yang disebut dengan kematian. Ada 5 hal yang Allah takdirkan kepada manusia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Ya, yang pertama jenis kelamin. Ketika seseorang ada di dalam perut ibunya 4 bulan ya. 4 bulan berarti berapa hari? 125 hari. Ya. Allah utus satu malaikat untuk mencatatkan takdir seseorang. Itu ada 5. Malaikat membawa buku catatan takdir seseorang lalu bertanya pada Allah, "Ya Rabbi, adzakarun aw unsa?" Ya Allah, si fulan ini laki-laki apa perempuan? Kata Allah, "Uktub hakada." Tuliskan demikian. Maka kata Allah ditetapkan begitu, maka ditetapkanlah begitu. Kata Allah laki-laki, maka dia laki-laki. Jadi apa yang pertama kali ditetapkan? Gender, jenis kelamin. Yang kedua, kita percepat suka dan duka. Ya. Rabbi, asakyun aw sa'idun, ya Allah, apakah hidupnya penuh dengan sukacita atau duka cita? Catatkan demikian. Kata Allah penuh dengan sukacita, ya dicatat sukacita. Kata Allah penuh duka cita, ya duka cita. Kalau kita mana yang terjadi pada diri kita? Apa yang Allah tetapkan? Sukacita apa duka cita? Duka teh teing barangkali Allah. Ya kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan ya. Yang ketiga, rizki. Yang keempat, jodoh. Dan yang kelima, ajal. Nah, berbicara tentang ajal, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan yang lain. Gender sudah Allah tetapkan, ini musayyar, tidak bisa kita merubahnya. Yang kedua, suka dan duka ini bisa kita rubah. Mana yang paling dominan, apakah sukacita kita, kebahagiaan kita, atau penderitaan kita? Tergantung apa yang kita lakukan, tergantung pilihan kita. Kita diberikan kebebasan untuk memilih apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Cuma setiap pilihan kita ada konsekuensi balasan. Kita memilih kebaikan, balasannya kebaikan. Kita memilih jalan kebenaran, pasti bahagia. Kita memilih jalan kesulitan, ya pasti sengsara. Itu hukum Allah. Cuma kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kemudian rizki. Nah, rizki Allah berikan dalam bentuk peluang menurut saya. Ya, untuk orang seperti saya, rizkinya mungkin, peluangnya mungkin 4 lah. Yang dengan 4 peluang ini saya bisa mendapatkan semua rizki yang Allah takdirkan untuk saya. Tapi berapa banyak rizki yang saya dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Betul? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat. Ya. Baik, kemudian yang keempat jodoh. Jodoh juga sama. Yang Allah tetapkan adalah karakter, bukan A dan B. Ketika saya kajian di Bandung ada yang matching dengan saya. Saya diundang ke Garut ada yang ngicupan ke saya. Saya diundang ke Tasik ada yang ngicupan. Dia di setiap tempat ada. Apakah semuanya saya ambil? Tidak kan? Tapi mereka matching dengan saya. Nah, jodoh kita adalah orang yang kita pilih. Karakter yang Allah tetapkan, ya. Betul? Baik, surat An-Nur ayat 26. Dan yang terakhir tentang ajal. Adapun tentang ajal, yang Allah tetapkan adalah detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan dan tahun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita merubahnya. Yang bisa kita lakukan dari ajal kita adalah di mana kita mati dan seperti apa kematian kita. Nah, itu yang bisa kita manage. Ya. Kalau waktu sudah Allah tetapkan, tidak bisa kita merubahnya. Cuma yang kita bisa rubah adalah ya, di mana kita mati dan sedang apa ketika kita mati. Nah, ini yang kita punya peluang untuk membuat kehidupan kematian kita husnul khotimah. Baik. Ajal, berbicara ajal, itu ada 2, ada ajal individual dan ada ajal komunal. Apa yang maksud dengan ajal individual? Yaitu ketetapan yang Allah tetapkan sebagai batasan hidup bagi seseorang individu manusia di muka bumi. Ya, itu ajal individual. Dan ini berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda.
Dan ajal individual akan datang ketika rizki seseorang habis. Kenapa seseorang mati? Ya karena rizkinya habis. Ingat para sekalian yang dirahmati Allah, malaikat maut Israel diceritakan dalam kitab Ar-Ruh itu oleh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setiap hari dia datang kepada kita, mengunjungi kita 70 kali setiap harinya. Malaikat maut tuh ketika datang, oh rizkinya masih ada, balik lagi. Datang, rizkinya masih ada, balik lagi. Terus dia melihat 70 kali setiap hari, setiap malam. Ketika rizki kita habis, nah di saat itulah ajal kita dicabut. Jadi kenapa seseorang mati? Karena rizkinya sudah habis. Itulah ajal. Contohnya HP kita kalau kita pakai, ajal HP kita adalah baterai. Kalau baterainya masih ada, HP bisa berfungsi. Itu pun kalau ada kuota. Ya. Ketika baterainya habis, berarti rizki kuota kita, kuota itu rizki, ya, habis pula. Nah itulah kehidupan kita. Baik, yang kedua ajal komunal. Ajal komunal adalah ajal di mana Allah mengambil kematian seseorang dalam waktu yang bersamaan. Ya, ada ajal komunal ada dua. Ajal karena bencana dan ajal karena kiamat. Ya, ajal kepada ada kiamat. Ada bencana alam, orang sekali meninggal sekian ribu orang, ada ya? Ataunya mati bersamaan. Kemudian ada ajal kiamat, yaitu ajal komunal kiamat maksudnya. Mereka dicabut nyawa karena proses kiamat. Dan ini ada dua. Pertama bagi orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat karena nyawanya akan dicabut terlebih dahulu oleh angin ilin. Dan itu bersama-sama berbarengan. Ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Mereka yang